Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ilyasa, berasal dari Madrasah Aliyah Pesantren Darfaqih Qurani. Insyaallah pada hari ini saya akan membacakan kitab Al-Bajuri pada fasal wa syara'itus salati qabla ad-dukhuli fiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa syara'itus salati qabla ad-dukhuli fiha khamsatu asya'a. Wasyurutu jam'u syartin wa huwa lughatan al-alamatu wa syar'an ma tatawaqqafu sihhatus salati alaihi wa laysa juz'an minha wa kharaja bihadzal qaidi ar-ruknu fa innahu juz'un minas salati. Asyartul awwalu taharatul a'dha'i minal hadasil asghari wal akbari 'indal qudrati. Amma faqidut tahuraini fasalatuhu sahihatun ma'a wujubil i'adati 'alaihi. Wa taharatun najsi alladhi la yu'fa 'anhu fi thawbin wa badanin wa makanin. Wa sayazkurul musannifu hadzal akhira qariban. Wa tsani satru launil aurati 'indal qudrati walau kana asy-syakhsu khalian fi zulmatin fa in 'ajaza 'an satriha shalla 'ariyan wala yumi'u birruku'i was-sujudi bal yutimmuhuma wala i'adati 'alaiha. Fasal membahas tentang syarat-syarat salat sebelum masuk ke dalamnya. Bermula ini satu fasal, dan syarat-syarat salat sebelum masuk ke dalamnya 5 perkara. Dan syurut jamak dari kata syartin, dan dianya secara bahasa artinya tanda, dan secara syarak sesuatu yang menentukan sah solat ke atasnya dan bukan bagian daripadanya. Dan keluar dari kaitan ini rukun, maka sesungguhnya rukun itu adalah bagian dari solat. Maksudnya di sini dijelaskan kalimat syurut adalah jamak daripada kata syartin, dan secara bahasa yang berarti tanda. Juga secara syarak dijelaskan syurut ini sesuatu yang menentukan sahnya solat, dan dia juga bukan bagian daripada solat. Dan keluarlah kaitan ini daripada rukun itu, karena rukun adalah bagian dari sholat. Adapun syarat itu, syarat yang pertama adalah suci anggota tubuh daripada hadas yang kecil dan yang besar ketika sanggup. Dan adapun tiadanya 2 alat bersuci, maka sah sholatnya dengan wajib mengulang kepadanya. Dan suci daripada najis yang tidak dimaafkan daripadanya pada baju atau pakaian, badan, dan juga tempat. Dan akan disebutkan oleh musannif, oleh pengarang, ini yang terakhir sebentar lagi. Jadi dikatakan di sini syarat yang pertama itu suci anggota tubuhnya daripada hadas-hadas, mau itu yang kecil ataupun yang besar, ketika sanggup untuk mensucikan anggota tubuh tersebut. Adapun tiadanya 2 alat bersuci, yaitu air ataupun tanah, itu sah sholatnya, akan tetapi wajib untuk mengulangnya kembali. Dan juga disebutkan di sini suci daripada najis yang tidak dimaafkan di pakaian, badan, juga tempat dia sholat. Dan akan disebutkan oleh musannif ataupun pengarang
Ini akhirnya sebentar lagi akan disebutkan. Dan yang kedua, menutup warna aurat ketika sanggup, walaupun dia sendiri sunyi di kegelapan. Di sini disebutkan yang kedua, wajib menutup warna aurat. Maksudnya menutup semua aurat, kulit yang termasuk aurat ketika sanggup, walaupun dia itu sendiri di tempat yang sunyi dan gelap. Maka apabila tidak sanggup untuk menutupi auratnya, maka ia sholat telanjang. Dan tidak boleh diisyaratkan yaitu ruku dan sujud, akan tetapi disempurnakannya dan tidak diwajibkan mengulang kepadanya. Maksudnya di sini dikatakan, dan apabila dia tidak sanggup untuk menutupi auratnya itu, maka dia harus sholat telanjang. Dan tidak boleh dia untuk mengisyaratkan seperti ruku dan juga sujud, akan tetapi dia harus menyempurnakan gerakan-gerakan tersebut dan tidak diwajibkan kepadanya untuk mengulang. Baiklah, hanya ini yang dapat saya bahas dan yang dapat saya sampaikan. Atas kesalahan dan kesilapan mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.